Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Komalia, kelas 5B, konsentrasi manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimia. Dan adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Endra Riapita MM. Selamat menyaksikan. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan lingkungan makro dan lingkungan mikro. Pendahuluan, pemasaran harus mengetahui semua faktor yang dapat meningkatkan penjualan atau sebaliknya, sehingga mereka perlu melakukan analisa terhadap lingkungan internal dan juga eksternal perusahaan atau mengetahui lingkungan mikro dan lingkungan makro agar perusahaan dapat melihat kesempatan opportunity, ancaman threat di masa yang akan datang. Maka dengan alasan tersebut juga kita perlu mengetahui mengenai apa itu lingkungan pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah dan tujuannya. Adapun rumusan masalah di sini adalah bila Anda menjadi guru, jelaskanlah lingkungan mikro dan makro pemasaran Anda. Untuk mengetahui konsep dari lingkungan makro dan mikro pemasaran, jasa sebagai guru. Pembahasan atau tinjauan literatur. Yang pertama, lingkungan makro. Ada beberapa. Yang pertama, lingkungan demografi yang meliputi umur, ras, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan ekonomi yang meliputi pendapatan. Yang ketiga, lingkungan alam yang meliputi kondisi sekitar. Yang keempat, lingkungan teknologi yang meliputi menciptakan produk baru. Yang kelima, lingkungan politik yang di dalamnya kebijakan pemerintah. Sedangkan ekonomi mikro merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Lingkungan mikro terdiri dari pelaku-pelaku dalam perusahaan yang memperoleh kemampuan perusahaan dalam melayani pasar. Pembahasan lingkungan makro sebagai guru. Lingkungan demografi. Jika menjadi seorang guru, pemasaran dalam guru contohnya jika dilihat dari populasi umur yang dimana guru itu usia minimalnya 25 tahun dan lulusan S1 pendidikan ekonomi, maka lingkungan demografis yang saya pilih tentunya di SMA baik negeri ataupun swasta, karena kan yang saya pelajari yaitu tentang ekonomi dan pelajaran ekonomi yang hanya ditemui di SMA. Jika guru tersebut memilih di SMA, tentunya guru tersebut sudah mengelompokkan terlebih dahulu kalau siswa SMA tersebut berusia sekitaran 16-18 tahun dan mulai mencari metode pembelajaran apa yang cocok di sekitaran umur remaja tersebut. Yang kedua, lingkungan ekonomi pemasaran. Sebagai guru, di lingkungan ini seperti guru memilih di sekolah mana yang pendapatannya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kalau guru tersebut memilih mengajar di sekolah yang pendapatannya tinggi, seperti di Man 1 Pekanbaru, karena pendapatan yang didapat menurutnya itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya itu, yang ketiga, lingkungan alam. Lingkungan ini guru akan melihat dan menentukan kondisi di mana dia akan memasarkan jasanya mengajar sesuai dengan kondisi alamnya. Apakah sekolah tersebut dekat dengan pegunungan, laut, ataupun dekat dengan wilayah yang banyak masyarakatnya. Jika memilih mengajar di wilayah atau sekolah yang banyak masyarakatnya, tentunya juga akan menambah hal-hal positif seperti bisa bersosialisasi dengan masyarakat di luar sekolah dan mendapatkan inspirasi dari masyarakat di sekitar itu. Yang keempat, lingkungan teknologi. Di dalam lingkungan teknologi ini, guru memasarkan produknya seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya, saya mengajar di sekolah Man 1 Pekanbaru yang memanfaatkan teknologi di sekolah tersebut seperti menggunakan media pembelajaran atau infokus dalam mengajar. Tentunya sebagai seorang guru, saya saat ini juga harus mempunyai basic atau kemampuan di dalam menggunakan teknologi komputer dan lainnya. Yang kelima itu lingkungan politik guru. Dalam mengajarkan atau memasarkan jasanya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Dan tentunya semua sekolah baik itu swasta dan negeri, mereka sudah menjalankan visi dan misi sekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan lingkungan mikro pemasaran. Jika menjadi guru, lingkungan mikro dalam perspektif guru itu adalah contohnya, jika siswa yang pandai dalam olahraga seperti sepak bola itu diajarkan guru sampai pandai, maka siswa harus menunjukkan kepada guru bahwa dia pasti bisa juara dan membuat guru merasa bangga atas keberhasilan melatih peserta didik tersebut.
Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini adalah lingkungan mikro dan makro pemasaran merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan, dan lingkungan makro merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai-nilai dan kepuasan. Sedangkan saran saya di sini, sebelum menjadi guru yang mengajar di sekolah tersebut, kita harus mengetahui berbagai macam kekurangan dan kelebihan di sekolah tersebut dan meneliti lingkungannya, karena kita akan siap menghadapi tantangan yang akan terjadi. Baiklah, sampai di sini hasil dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.